Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardika Ramadana dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Agile dan Waterfall dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rofianto. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan menuntut pengembangan untuk menciptakan perangkat lunak yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan perangkat lunak, digunakan pendekatan System Development Lifecycle atau SDLC yang menyediakan kerangka kerja terstruktur dalam seluruh tahapan pengembangan sistem. Beberapa metode SDLC yang umum digunakan adalah Waterfall dan Agile, dan masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Metode Agile. Metode Agile dapat dikatakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak yang sangat memperhatikan proses pengembangan, sehingga proses menjadi lebih ramping dengan menghilangkan pemodelan overhead dokumentasi suatu proyek, serta mempersingkat waktu pelaksanaan proyek. Metode ini mempertimbangkan fleksibilitas terkait perubahan requirements yang mungkin terjadi pada suatu proyek, sehingga klien tidak perlu terlalu mendeskripsikan requirement proyek secara detail pada tahap planning. Karakteristik Agile lebih fokus pada setiap perubahan requirement dan feedback dari stakeholders. Proses pengerjaan proyek dapat diubah apabila terdapat perubahan requirement proyek. Pekerjaan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dikerjakan dalam bentuk sprints. Tidak memiliki dokumentasi, tetapi lebih banyak mementingkan proses pengerjaan proyek. Tahapan pada Agile. Yang pertama itu ada plan, mengidentifikasi fitur-fitur utama yang diinginkan, merencanakan sprint atau literasi, dan menentukan backlog produk atau daftar fitur dan perbaikan yang harus dikerjakan. Yang kedua ada desain, dilakukan pada model Agile, mencakup perancangan secara interaktif yang dapat dilakukan secara penyesuaian selama pengembangan. Yang ketiga ada development, mengembangkan fitur yang telah direncanakan dalam sprint atau literasi. Pengembangan dilakukan secara iteratif, di mana setiap iterasi menghasilkan bagian dari produk yang bisa diuji. Yang keempat ada tes, pengujian dilakukan pada setiap iterasi, memastikan setiap bagian perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan persyaratan. Yang kelima ada deployment, setelah beberapa iterasi, produk atau fitur yang diuji berfungsi sepenuhnya akan dideploy ke lingkungan produksi. Yang terakhir ada review, setelah setiap sprint, tim dan pemangku kepentingan meninjau hasil sprint dan membahas apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Keunggulan dan kelemahan Agile. Keunggulan: proses pengerjaan proyek lebih fleksibel dan mengatasi perubahan requirement proyek. Kualitas deliverable proyek lebih baik. Waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih singkat. Resiko adanya false development cukup rendah. Kelemahannya, requirement proyek kurang dijelaskan dari tahap awal dan akan didefinisikan seiring dengan perkembangan proyek. Tidak terlalu cocok dengan budaya kerja perusahaan korporat. Tidak memiliki dokumentasi untuk setiap tahapan dan tidak terdapat prediksi biaya pengembangan proyek. Anggota tim dituntut untuk memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Waterfall. Metodologi waterfall sering disebut juga sebagai predictive lifecycle dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak organisasi. Metodologi ini bersifat tradisional dan memiliki siklus seperti air terjun atau linear yang turun ke bawah karena banyak hanya melanjutkan ke tahapan berikutnya apabila akhir tahapan sebelumnya telah divalidasi secara formal agar tidak terjadi tumpang tindih. Metodologi ini berfokus pada pengerjaan proyek yang jelas, detail, dan terencana sejak tahap planning, sehingga akan terdapat kesulitan jika ingin merevisi atau menambah suatu requirements di pertengahan tahap proyek.
Karakteristik pada waterfall yaitu lebih fokus pada tahap planning untuk membuat perencanaan proyek yang lebih jelas dan detail. Proses pengerjaan proyek lebih terprediksi berdasarkan planning yang telah dibuat. Pengerjaan bersifat linear atau sequential. Terdapat dokumentasi mendetail mulai dari tahap planning sampai tahap akhir dari proyek. Tahapan waterfall. Yang pertama ada requirement analysis. Tahap ini melibatkan pengumpulan semua kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan ini didokumentasikan dan dianalisis untuk memastikan pemahaman yang jelas sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada tahap desain. Pada tahap ini, arsitektur sistem dirancang berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Ini termasuk desain high level atau struktur sistem dan desain low level atau desain rinci. Yang ketiga ada coding. Pada tahap ini, desain yang sudah dibuat diterjemahkan ke dalam kode program. Tim pengembangan mulai menulis dan mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang keempat ada testing. Setelah coding, semua komponen sistem digabungkan dan diuji memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan persyaratan. Pengujian dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bug kesalahan. Yang kelima ada deployment. Setelah pengujian hasil, perangkat lunak siap untuk dideploy atau diterapkan di lingkungan produksi. Yang keenam ada maintenance. Setelah perangkat lunak dideploy, fase pemeliharaan dimulai. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug, pembaruan, dan peningkatan sistem yang berkelanjutan berdasarkan feedback para pengguna dan perubahan environment. Keunggulan dan kelemahan waterfall. Keunggulan. Yang pertama, proses pengerjaan proyek sesuai dengan tahap planning. Yang kedua, terdapat dokumentasi untuk setiap tahapan proyek secara detail. Yang ketiga, tahap pengembangan proyek lebih terstruktur dan lebih terprediksi menggunakan Gantt chart. Yang keempat, adanya pembagian tugas dan peran secara jelas. Kelemahan. Yang pertama, ada memungkinkan false development apabila requirement proyek tidak terlalu jelas di tahap planning. Tidak dapat bersifat fleksibel untuk perubahan requirement proyek. Waktu yang dihabiskan untuk tahap planning lebih banyak dibandingkan tahapan lainnya. Yang keempat, proses pengerjaan proyek harus berurutan. Kesimpulan, metode Agile merupakan metodologi yang iteratif dengan membagi proyek menjadi sprints, sehingga proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek dan menghindari false development. Metodologi Agile sesuai dengan digunakan pada proyek berskala kecil yang belum memiliki requirement jelas atau memiliki kemungkinan terjadinya perubahan requirement karena sifat yang fleksibel, serta menerima feedback dan stakeholder. Namun, metodologi Agile tidak memiliki perancangan yang terkait triple constant project management, yaitu cost, time, dan scope, karena akan selalu merubah dan membuat tidak memiliki dokumentasi detail secara tahapan. Metodologi Agile juga membuat kebutuhan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari setiap anggota tim proyek agar tidak jadi hambatan proses pengembangan proyek. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.